Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat malam kepada Pak Muhakkikin selaku dosen mata kuliah pemrograman mobile. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Galbi sebagai moderator pada hari ini. Di sini kami akan mempresentasikan aplikasi yang kita buat yang berjudul aplikasi Edu untuk pengenalan huruf dan angka yang akan presentasikan oleh Rina Riwayani. Setelah itu saya sendiri Nurul Galbi, lalu ada M Bintang Prakasa. Kepada Rina Riwayani saya persilakan. Latar belakang. Perkembangan teknologi yang sangat pesat menghasilkan hal-hal baru, baik secara umum maupun perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Sudah begitu banyak aplikasi pembelajaran khusus taman kanak-kanak yang ada untuk membantu siswa dalam pembelajaran mengenal huruf dan angka. Aplikasi ini digunakan untuk menjembatani pengetahuan siswa tentang bagaimana siswa tahu, bagaimana lambang bilangan dan pelafalan dari huruf angka. Siswa juga diharapkan dapat mengetahui huruf abjad dari huruf A sampai Z dengan memberikan contoh kata yang dimulai dari huruf tersebut. Gambaran ide. Yang pertama itu ada kategori pembelajaran. Yang kedua, fitur kontrol orang tua. Yang ketiga, fitur permainan dan teka-teki yang membantu anak-anak mengenal huruf dan angka. Fitur menulis dan menghitung. Dan fitur bahasa. Tujuan dan manfaat, yaitu pertama, merancang dan membuat aplikasi Edu pengenalan huruf dan angka berbasis mobile sehingga memudahkan guru atau orang tua untuk menyampaikan materi belajar huruf dan angka kepada anak. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan siswa taman kanak-kanak sehingga siswa tidak merasa jenuh dan bosan dalam melakukan kegiatan pembelajaran secara daring. Ketiga, untuk memudahkan proses pembelajaran terhadap anak-anak usia dini. Karena e-learning merupakan salah satu metode pembelajaran yang telah digunakan secara komersial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurul Galbi. Kepada Nurul Galbi, dipersilakan. Di sini ada fitur-fitur unggulan yang dimana aplikasi Edu yang kami buat menyediakan berbagai macam kata yang membantu anak-anak belajar membaca dan menulis. Fitur-fitur ini juga memungkinkan anak-anak untuk berinteraksi dengan teman-teman mereka dan bersaing untuk mencapai hasil terbaik. Aplikasi ini juga memiliki berbagai komponen interaktif yang membantu anak-anak mengenal huruf dan angka. Untuk fitur-fiturnya tersebut itu antara lain yang pertama, pengenalan huruf menggunakan gambar dan audio. Yang kedua, pengenalan angka menggunakan gambar dan audio. Yang ketiga, gambar yang ditampilkan merupakan bentuk visualisasi atau deskripsi dari kegunaan angka atau huruf itu sendiri. Yang keempat, ada permainan teka-teki untuk bermain dalam bentuk angka dan huruf. Yang kelima, fitur melihat progres dan kemajuan pada anak. Yang terakhir, fitur search yang dimana fitur tersebut digunakan untuk memudahkan pengguna untuk mencari hal yang ingin dipelajari. Next. Untuk target mitra dari kami sendiri ini, yaitu orang tua, anak-anak, mengingat akan perkembangan zaman dan teknologi, aplikasi Edu sangat mempermudah dalam mengajarkan sesuatu terutama dalam hal pendidikan. Langsung aja ke Figma-nya. Untuk di Figma ini untuk user admin yang dimana untuk halaman utamanya itu ada username sama password. Berarti kita itu masukin username sama password, lalu kita masuk dan di halaman dashboard itu terdapat beberapa menu, yaitu data user, data
data penjualan, kelola konten, dan lookout. Boleh digeser lagi. Untuk di dashboard itu terdapat bacaan welcome back admin, lalu tanggal, lalu jam, lalu di bawahnya itu beberapa fitur yang materi yang bisa kita olah. Geser lagi dong. Di sini untuk di data user, untuk halaman data user ini terdapat nama user, alamat user, nomor telepon, jumlah pembelian paket pembelajaran, dan jumlah transaksi. Lalu di sini kita bisa input, edit, dan hapus data user yang telah kita masukkan. Untuk di data penjualan sendiri ini menunjukkan keuntungan per bulan dan keuntungan per tahun pembelian atau penggunaan aplikasi Edu yang telah kami buat. Lalu untuk di kelola konten, di sini kita bisa kelola konten yang berupa materi seperti materi, animal, number, country, place, family, sound, video, dan pic. Itu kita pakainya itu dengan cara kita tinggal mengklik lalu nanti langsung bisa mengolah konten atau materi yang mau kita masukin. Setelah itu logout. Abis ini ada Figma customer enggak ya? Oke. Untuk yang customer, untuk halaman utamanya ini kita ada register dan sign in. Untuk yang punya akun, kita tinggal memasukkan username dan password, lalu muncullah halaman utama aplikasi yang dimana di halaman utama itu terdapat profil, lalu peringkat atas pembelajaran dari aplikasi tersebut, terus skill penggunanya, terus ketertarikan pengguna dalam menggunakan aplikasi itu tuh kontennya seperti apa atau materinya seperti apa. Setelah itu di bagian menu profile itu terdapat nama, foto profil, umur, jenis kelamin, lalu ini keaktifan dalam pembelajaran mengenai abjad dan number. Setelah itu untuk di halaman atau halaman pengaturan ini terdapat beberapa fitur yang kayak bisa kita pencet atau gunain seperti mengatur bahasa, warna tampilan, lalu tempat diskusi, lalu ada kontrol orang tua yang dimana orang tua bisa melihat progres anak-anaknya. Setelah itu setelah itu yang terakhir itu ada fitur search yang dimana di halaman tersebut terdapat beberapa konten atau materi seperti matematika, country, animal, number sesuai dengan ketertarikan penggunanya. Setelah ini ada poster mengenai aplikasi yang kami buat akan dijelaskan oleh rekan saya Rina Riwayani. Saya persilakan. Jadi ini poster dari aplikasi yang kami buat dan poster ini digunakan untuk mempromosikan aplikasi tersebut. Jadi di sini ada harga paketan dari 1 tahun sampai 2 tahun. Di sini diskonnya ada 60%. Jadi akan lebih murah jika kalian mengambilnya tuh yang per paket. Dan aplikasi ini sendiri bisa di-download di Play Store and App Store. Jadi buat kalian yang belum download, segera download dan daftar untuk mendapatkan diskon 60% tersebut. Terima kasih. Akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Bintang Prakasa, untuk menjelaskan aplikasi yang kami buat tersebut.
Langsung saja ke bagian codingannya. Untuk yang pertama di sini ada Android manifest. Di sini ada gorengan seperti ini. Kita membuat menampilkan aplikasinya, yaitu sini kita pakai Android. Untuk temanya sini add style / app theme, dan lanjut ke Android label. Sini add string / app name. Langsung ke bagian main activity-nya. Di sini public class. Nah, di sini ada import Android bundle-nya. Bagian sini ada public class, main activity, extend app compat activity. Di sini apa sih namanya? Yang terhubung dengan bagian ini. Nah, lanjut ke bagian home activity untuk tampilan awalnya, untuk tampilan home-nya. Ini ada kita import bundle-nya, import juga widget, konten, dan view-nya. Ini untuk nampilin image ya, yang ada di bagian drawable. Di sini ada image menu, home, profile, progress, search, dan site. Ini untuk sini juga ada bagian override yang nyambung ke bagian ini untuk memanggil ininya. Apa sih namanya? Bagian tampilannya. Langsung ke bagian latar belakang, yaitu background. Sini ada bagian codingan, yaitu ada tahu lah ya, width, height, dan view width, dan seterusnya. Bagian terus lanjut ke bagian latar depan, itu foreground. Ini ada bagian seperti ini, pet data, manggil sini menggunakan tipe linear. Ya, bagian warnanya, offset, dan sebagainya. Lanjut ke bagian layout. Sini ada bagian layout home. Ini untuk nampilin juga image view, nampilin apa yang diperlu nampilin yang ada di drawable ini. Sama seperti tadi, itu menggunakan margin start, top, weight, sebagainya. Codingannya. Lanjut ke bagian ini, warna ya, sama seperti tampilan ininya. Untuk warna-warna bagian aplikasinya. Ini bagian, nah ini contoh aplikasinya. Nah, sekian, kurang lebih mohon maaf. Akan saya balikan ke moderator. Presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.